kita ini melihat karyawan kita itu bukan saja mereka yang bekerja dan mendapat gaji dari perusahaan, mereka juga kita perhitungkan keadaan ekonomi keluarganya. Ya. Dan karena itu setelah 30 tahun ini kita lihat JNE sudah banyak contoh yang kita bisa lihat bagaimana perkembangan seseorang yang mendapat mendapat kerjaan di kantor kita, kemudian bisa mendapatkan jodoh, mendidik anak, sampai ada yang dikirim ke luar negeri sekolah dan sebagainya. Guys, ketemu lagi dalam Logis Dialog Bisnis Genpi.co. Hari ini kita menghadirkan seorang tokoh pengusaha yang punya reputasi luar biasa dan bergerak di bisnis logistik. Sebuah bisnis yang lagi happening dan dapat dua momentum sekaligus. Yang pertama ketika momentum digitalisasi atau go digital. Yang kedua ketika era pandemi. Tokoh yang ada di samping saya ini adalah Pak Johari. Beliau adalah komisaris utama JNE. Selamat pagi Pak Johari. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hari ini kita pengen ngobrol Pak Johari tentang bisnis logistik. Baik. Yang konon di banyak berita ini Pak, sekarang lagi happening. Justru ketika orang nggak boleh kumpul, nggak boleh banyak keluar rumah, maka bisnis antar barang dan sebagainya itu menjadi menarik gitu. Nah, kalau pandangan Bapak gimana? Iya, jadi kalau kita telusuri kembali akhir tahun 2019 tiba-tiba ada yang namanya COVID-19. Iya. Lalu semua kita harus merubah model kontak kita, kan? Yang akibatnya sebagian malah dianjurkan untuk tinggal di rumah saja, tidak melakukan kegiatan di luar. Dan perubahan seperti itu adalah distorsi, mungkin gangguan terhadap model komunikasi kita. Sehingga salah satu jalan keluar dalam kaitan dengan interaksi sosial manusia itu yang sangat membutuhkan komunikasi, tentu penggantinya seperti apa. Iya, betul. Yang kita lihat selama ini memang sudah ada kegiatan yang bisa mengconnect antara manusia satu dengan yang lain, apalagi yang jaraknya jauh, itu melalui logistik, melalui delivery, express delivery. Nah, ini menimbulkan potensi bisnis baru. Bukan saja kegiatan umum yang selama ini kita kenal, bidang logistik dengan online shoppingnya itu kan bidang fashion, bidang kosmetik, mungkin juga gadget, kiriman-kiriman elektronik. Sekarang yang mengalami pertumbuhan sangat besar itu malah kebutuhan sehari-hari. Oh, kebutuhan sehari-hari. Yang diharapkan bisa diantar, sehingga masalah makanan tumbuh sangat pesat sekali. Kemudian obat-obatan, medical care itu juga menjadi sangat penting. Itu dari produknya ya Pak ya? Ya, jadi jenis-jenis produk yang diantarkan sekarang ini berkembang lebih luas lagi dari yang dulu kita kenal di zamannya online shopping itu masih berkembang. Itu lebih banyak ke kebutuhan secondary ya. Sekarang ini kebutuhannya primer, dan akibatnya tentu juga berkaitan dengan kualitas tambahan yang dituntut dari kebutuhan sehari-hari itu. Artinya dari yang dulunya kita next day delivery itu sudah boleh dikatakan cukup baik, sekarang tuntutannya sudah same day Pak. Hari ini kirim, hari ini diharapkan sampai. Karena sedemikian tantangannya berarti soal kecepatan, soal waktu. Tuntutannya meningkat menjadi kecepatan, kebersihan, less contact, dan kalau bisa harga juga jangan mahal, karena ini kan semakin banyak barang yang diantarkan setiap hari. Kalau boleh tahu Pak, JNE sendiri mengalami peningkatan berapa persen Pak dibandingkan dengan sebelumnya? Kalau kita lihat di periode Maret, pertengahan Maret ya Pak, sampai dengan Desember 2020.
ketika masa pandemi ini. Kira-kira pertumbuhan permintaannya Pak, Iya. itu sampai berapa persen? Saat ini pertumbuhannya masih antara 15-20% per tahun. Ya. Dan itu boleh dikatakan stabil ya. Jadi tidak mengalami penurunan, tetapi justru naik terus. Justru setiap tahun. mengalami peningkatan. Begitu. Jadi memang kelihatan penambahan ini akibat dari berkembangnya pasar. Oke, kalau dari sisi ini Pak, dari sisi perusahaan sendiri, kalau boleh tahu Pak, JNE ini dalam industri logistik di Indonesia sekarang positioningnya ada di mana? Iya, kalau memang kita ini sebagian besar masih perusahaan tertutup ya. Ya. Jadi agak susah mendapatkan angka-angka untuk bisa kita bandingkan. Setidaknya yang bisa kita lakukan tentu saja melihat kondisi di lapangan, angkutan yang diambil menggunakan pesawat, dan dibandingkan juga yang mungkin di darat, itu kan juga banyak sekarang. Kalau dari jumlahnya mungkin JNE masih masuk 1 dan 2 lah ya, Oke. di Indonesia ini, karena kita tahu sudah muncul juga beberapa pemain operator baru Ya. yang cukup ramai pengirimannya. Jadi kita bisa memperkirakan kalau dengan market sekarang ini sekitar 6 juta sampai 7 juta paket sehari. Sehari 6 Ya. sampai 7 juta Betul. paket sehari. Itu JNE sudah ada di atas 1 juta. Jadi mungkin selama ini yang diperkirakan sekitar 20 sampai 25% bisa ditangani. Market itu masih akan terus bertumbuh ya Pak, diperkirakan ke depan. Betul, karena kalau kita lihat tahun 2020 kemarin, pertumbuhan segmen makanan tadi itu dan obat-obatan itu baru mulai berjalan, dan 2021 ini kan kemungkinannya pandemi belum selesai. Ya. Sementara kesadaran masyarakat tentang kebersihan kontak langsung itu semakin dihindari, berakibat permintaan untuk pengiriman barang itu juga akan terus bertambah. naik ya. Nah, terus kemudian Pak, di era digital ini kan banyak perusahaan aplikasi sebetulnya, seperti Gojek saya sebut Pak, seperti Grab, dia punya fasilitas yang untuk delivery service-nya. Ya. Nah, itu apakah menjadi ancaman buat JNE sebagai sesama atau pemain bisnis yang lebih lama gitu? Iya. Jadi kalau kita lihat berkembangnya pemain-pemain online itu sebetulnya lebih menyempurnakan, karena kita lihat model bisnisnya beda. Ya. Kemudian time of service-nya juga beda, sehingga mereka mengambil segmen-segmen tertentu yang memang membutuhkan kecepatan tadi, seperti makanan dan sebagainya. Kita juga melihat perbedaan itu sebetulnya menimbulkan sebuah potensi ke depannya. Kalau saya melihatnya mungkin dalam waktu 1-2 tahun ke depan, pemain yang begitu banyak, tapi kalau mengkonsentrasikan pada model service yang sama, tentu itu menjadi persaingan yang keras. Ya. Tetapi kalau kita menyadari kelebihannya masing-masing, justru Komplementer ya, Pak? idealnya adalah bermitra gitu. Oke. Jadi antara beberapa pemain dengan model bisnis yang berbeda, harusnya kalau kita menyatu dengan kerjasama, saya rasa kemampuan kita melayani masyarakat dan kebutuhan Indonesia semakin baik gitu. Ya, misalnya selama ini Gojek sama Grab lebih banyak bermain di dalam kota aja Pak. Terus misalnya ada pesanan dari luar kota, itu sebetulnya bisa dilayani oleh Grab maupun Gojek, tetapi nanti delivery-nya Ya. di kolaborasi dengan JNE, seperti itu Pak ya? Iya, bisa modelnya, bisa macam-macam. Dan kita bisa melihat kemajuan yang dicapai oleh Gojek dan Grab itu lebih ke aplikasi teknologinya. Ya. Sementara kita lihat JNE dan beberapa pemain lokal itu lebih ke konvensional modelnya, Ya. pengumpulan dengan cabang agen yang begitu banyak. Ya. Itu kan bisa saling mengisi ya. Ya. Jadi kekurangan satu pihak dengan yang lainnya bisa saling menutupi, sehingga
Kalau kemitraan itu kan jauh lebih dalam daripada hanya menjadi customer dari kompetitor Ya, kita kan. betul, betul. Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, sebetulnya kesulitan apa, tantangan apa dalam bisnis logistik yang paling krusial? Ya, kalau kita lihat berkaitan dengan pandemi ya. Ya, Kalau kalau berkaitan dengan infrastruktur, sebenarnya Indonesia sekarang ini kan udah jauh lebih maju dibanding dulu ya. betul. Tapi kalau berkaitan dengan pandemi kemarin ini ya tiba-tiba kan walaupun bisnis logistik itu tetap tumbuh karena ada kebutuhan orang mengirimkan barang dari titik satu ke yang lain, tetapi juga ada kaitannya dengan jumlah karyawan yang bisa bekerja di kantor. Itu Ya, kan berkurang. Iya, iya. Ada satu waktu malah pesawat juga banyak yang tidak bisa terbang, berakibat tentu saja barang-barang juga tidak bisa berangkat tepat waktu. Hal-hal itu yang sebetulnya mengganggu bagaimana kita bisa memberikan kualitas layanan yang maksimal. Jadi kecepatannya terganggu, jumlah karyawan yang bisa aktivitas juga terganggu, akibatnya produktivitasnya juga terganggu. Jadi tetap ada obstacle-nya juga Pak ya? Pastinya ada, tapi tentu saja kita lihat kondisinya sekarang ini sudah membaik lah. Ya, ya. Mudah-mudahan terus akan membaik. Insya Allah kalau sudah kita tahu sekarang ini bahkan sudah ada vaksin dan sebagainya, Ya. rasanya interaksinya akan semakin baik ke depan. Ya, satu persoalan yang mungkin di luar kendali kita adalah mitra kita. Misalnya tadi Bapak menyebut ada pesawat, karena kan untuk antar pulau masih harus menggunakan pesawat, terus kapal dan sebagainya. Nah ini antisipasinya gimana Pak? Kalau misalnya kita sudah customer sudah menitipkan barang, harusnya sampai di lokasi, terus kemudian karena pesawat cancel atau jumlah pesawatnya berkurang, akhirnya molor, itu apa yang dilakukan oleh perusahaan? Iya, seperti kita memang perusahaan yang masih baru, jadi sudah 30 tahun di ini. Ya. Tentu sih kita sudah terbiasa juga dengan kendala-kendala yang harus dihadapi. Jadi ada contingency plan dan sebagainya untuk ada ke next stepnya itu dilakukan. Seperti kalau kiriman yang harusnya diantar 2-3 hari, kalau terjadi kendala ya kita mungkin menggunakan transport hand carry sendiri. Jadi kita beli tiket untuk berangkat lagi untuk khusus yang barang-barang urgent seperti itu, dinaikkan satu tingkat menjadi next day delivery dan seterusnya. Dan bila ada wilayah yang bahkan mungkin karena barangnya terlalu banyak tidak bisa berangkat dengan pesawat komersial yang ada, akhirnya kita juga menggunakan charter flight untuk bisa mengurangi pending. Dan keputusan untuk melakukan itu harus cepat semua Pak ya? Ya, karena itu sudah semodelnya kontingensi ya. Jadi Ya. operasional itu sudah terbiasa dengan what to do next-nya itu harusnya sudah dipahami. Iya, ya. Sudah standar Bapak operation. kelihatan berpengalaman sekali ya di dunia logistik ya. Ngomong-ngomong sudah berapa lama Pak terjun di membidangi dunia logistik? Kalau saya pertama masuk ke dunia logistik ini, saya bekerja di perusahaan asing, Ya. perusahaan delivery, express delivery juga, dan di situ belajar banyak tentang quality pada saat tahun mungkin 80-an, di mana kita di Indonesia kalau mau kirim sesuatu ke luar negeri itu harus melalui kantor pos. Di on the way waktu itu memperkenalkan kualitas dengan model swasta itu. Boleh disebut Pak swastanya itu apa Pak? Waktu itu saya bekerja di perusahaan TNT. Oh, di Prancis itu Pak ya? Sekarang dia berada di Eropa ya, tapi awalnya perusahaan itu dari Australia. Oke. Gitu. Jadi ya memang belajar dari mereka, lalu merasa bahwa service model seperti itu harusnya bangsa kita bisa melakukannya. Jadi Bapak belajar ya dari dari bisnis. situ, mengambil quality-nya, modelnya, kemudian kita memperkenalkan delivery model dalam negeri yang saat itu belum banyak juga pemainnya, sehingga akhirnya kita dapat simpati dari pelanggan yang karena quality kita lebih baik.
Kalau di dunia Pak, ini di global market itu kan ada nama-nama seperti DHL, seperti Federal Express, seperti UPS di Amerika, terus TNT tadi juga Pak. Nah, apakah mereka tidak cukup menakutkan kalau nanti suatu ketika mereka masuk ke Indonesia? Iya, alhamdulillah ya, karena saya memang sudah menjalani bisnis logistik ini beberapa zaman Iya. sebagai baby boomers begitu, jadi Iya. saya tahu waktu DHL pertama masuk Indonesia tahun 70-an, bagaimana mereka itu memperkenalkan quality-nya, Iya. sehingga yang kita tadinya hanya punya satu pilihan yaitu kantor pos menjadi banyak pilihan seperti DHL, FedEx dan sebagainya. Dan betapa mereka menakutkan waktu itu karena dia perusahaan multinasional, Iya, betul. ya, ada di Indonesia. Tapi hari ini kita melihat bagaimana perubahan itu mulai menggeser. Yang mereka layani sekarang perusahaan seperti DHL, FedEx itu masih tetap B2B. Iya. Jadi mereka masih melayani perusahaan ke perusahaan dalam sifat logistik. Karena di Indonesia juga ada batasannya, wilayah yang mereka bisa operasional itu hanya tempat yang ada airport internasional, sehingga mereka tidak bisa masuk ke kota-kota yang memang masuk domestiknya kita. Nah, akibat dari itu tidak cocok untuk model bisnis yang berkaitan dengan e-commerce dengan online selling tadi itu. Iya, iya. Ya, dan itu berakibat sebetulnya terbuka potensi ini digarap oleh kantor pos, Iya, oleh perusahaan iya, iya. JNE dan lain-lain. Jadi sudah ada regulasinya Pak ya? Ya, jadi ada bagi-baginya, sehingga sekarang ini konsentrasi di DHL, FedEx itu memang lebih ke kiriman dari dan ke luar negeri. Iya, iya. Sedangkan yang mendapat kuenya untuk online selling itu adalah perusahaan-perusahaan lokal. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya sudah regulasinya sudah bagus ya Pak ya? Lumayan bagus. Ya. Oke, kita nanti akan ikuti segmen berikutnya bersama Pak Johari. Beliau adalah komisaris JNE yang sudah puluhan tahun berpengalaman di dunia logistik. Masih on ya Pak Johari ya, kita ngobrolin soal logistik di Indonesia. Iya. Pak, kalau boleh tahu, JNE ini kan langganan mendapatkan award, penghargaan. Nah, tentu ini pasti dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sama yang bergerak di bidang logistik. Nah, menurut Bapak, apakah layanan yang sudah diberikan oleh perusahaan selama ini betul-betul sudah service of excellence, Pak? Iya. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau memang penghargaan tentu sangat berharga bagi kita, sebuah pengakuan dari publik kepada kita. Tapi tentu saja itu bukan semata-mata yang kita akan manfaatkan. Lebih ke branding kita menjadi baik di publik. Tapi sementara kita sebetulnya adalah perusahaan yang menaungi banyak sekali karyawan, dan karyawan kita ini memang perlu dimotivasi terus. Berapa total karyawan sekarang, Pak? Karyawan kita yang tercatat di perusahaan itu sekitar 25.000. 25.000? Ya. Ada di berapa cabang, Pak, di seluruh Indonesia? Itu mungkin berapa ratus cabang ya, 400 saya rasa. Wow, 25.000. Ya. Angka yang luar biasa. Ya, di luar dari itu masih ada, Pak, yang namanya agen. Agennya berapa, Pak? Agen itu ada 7.000 lebih. 7.000 agen. Satu agen itu kira-kira berapa orang, Pak? Minimal itu 3 orang. 3 kali 7. Iya, jadi mungkin lebih kurang 21.000. 60.000 lah. Iya, iya, iya. Itu yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan logistik kita ya? sehari-hari. Belum lagi supir-supir yang antar kota. Itu berapa banyak, Pak? Itu nggak kehitung saya. Tapi ya intinya banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam bisnisnya, belum lagi keluarga mereka. Iya. Kita ini melihat karyawan kita itu bukan saja mereka yang bekerja dan mendapat gaji dari perusahaan, mereka juga kita perhitungkan keadaan ekonomi keluarganya. Iya. Dan karena itu setelah 30 tahun ini kita lihat JNE sudah banyak contoh yang kita bisa lihat bagaimana perkembangan seseorang yang mendapat
mendapat kerjaan di kantor kita, kemudian bisa mendapatkan jodoh, mendidik anak, sampai ada yang dikirim ke luar negeri sekolah dan sebagainya, yang kemudian ayahnya pensiun dan digantikan sama anaknya. Jadi sudah generasi sebetulnya banyak cerita yang begitu ya Pak, cerita banyak, humanis karena yang begitu. Yang bagusnya mungkin ini juga perlu dicatat oleh generasi muda kita adalah sebagai pimpinan perusahaan harusnya kita jaga jangan terkontomi lagi antara dibedakan antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa karyawan itu bagaikan air, sedangkan pimpinan itu bagaikan kapal. Jadi air itu bisa membawa kapal jauh ke tujuannya. Tapi air juga bisa membuat kapal tenggelam kalau dia tidak cocok gitu. Jadi sebetulnya air dan kapal itu adalah dua kesatuan yang bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan sukses tadi itu. Betul. Nah, ini harus kita jaga. Akibatnya di JNE banyak sekali engagement. Jadi kita ada olahraga, kita ada idol antar karyawan sendiri. Itu Nah, salah satu cara untuk model-model seperti itu. Ya. Selain itu juga ada sisi spiritualnya, seperti perjalanan umroh untuk karyawan yang kerja 10 tahun ke atas. Jadi model seperti itulah yang membuat karyawan itu happy. Karyawan happy ya itu penting, bukan saja piagam yang kita perlihatkan, tapi juga ada impact langsung pada kehidupan mereka. Jadi secara internal awards itu bisa membuat confidence levelnya naik ya Pak di dalam, dan juga memperkuat kesatuan mereka. Betul. Untuk semangat mereka untuk terus bekerja ya sebetulnya. Iya, karena kita lihat sekarang ini kan juga sudah berubah lagi. Zaman saya baby boomers dengan generasi X itu model target dalam bekerja itu berbeda dengan generasi milenial sekarang, dengan target yang lebih individual. Zaman dulu kalau saya bicara dengan generasi X itu lebih banyak bicara mengenai visi misi perusahaan, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, semua semangat Pak. Dan ada proudnya di situ. Agak mudah mengatur mereka dengan irama itu. Tapi generasi sekarang milenial tidak lagi terlalu concern dengan mungkin piala atau visi misi. Mereka concern pada karirnya mereka sendiri. Jadi lebih ke individual sebetulnya. Nah, pemahaman seperti itu perlu Pak, supaya kita bisa berlaku sebagai coach untuk mereka, bukan lagi sebagai guru. Zaman dulu saya jadi guru untuk karyawan saya instruksikan dan mereka jalan. Betul. Tapi zaman sekarang saya tidak bisa menjadi guru Pak, saya menjadi coach. Karena jadi coach maka mereka bisa terima saya sebagai teman. Ini generasi milenial. Karena itu pendekatan yang berbeda sebetulnya. Betul. Makanya dari itu kita juga harus belajar menjadi milenial Pak. Dengan usia 67 tahun saya masih milenial. Karena anak milenial memang betul dia karena semuanya sekarang lebih sangat personal, sangat tergantung gadget. Jadi berteman pun mereka lebih banyak berkomunikasi dengan gadget kan Pak. Betul. Kalau dulu kan kita ngobrol, ngumpul, ngopi, gitu kan Pak. Kalau sekarang kan cukup media sosial, terkoneksi di situ, komen, share dan sebagainya. Jadi memang produknya nanti akan berbeda, dan itu menjadi tantangan tersendiri ya dalam perusahaan. Karena yang kita jaga kan komunikasi. Ya seperti di awal tadi kita bicara COVID-19 itu kan masalah komunikasi. Betul. Yang terganggu. Lalu obatnya adalah kita sembuhkan komunikasinya. Apa yang bisa kita ganti dengan model kegiatan yang lain yang tetap menjaga komunikasi itu bisa jalan. Pak, dalam perjalanan waktu ini kan terus akan terjadi perubahan, baik di SDM tadi yang generasi anak-anak muda seperti itu. Betul. Terus kemudian dunia juga mulai berubah dengan pandemi. Dunia sebelumnya juga berubah dengan go digital, semuanya sudah by digital. Nah, apa yang dilakukan oleh JNE menghadapi perubahan yang tidak pernah berhenti, Pak? Sebetulnya perubahan ini adalah sesuatu yang pasti, yaitu perubahannya. Jadi betul. Bukan sudah kita ketahui dari dulu gitu. Bahkan di zaman dulu kita konsentrasinya adalah apa potensi yang muncul dari perubahan itu.
banyak strategi yang kita terapkan di JNE berkaitan dengan perubahan, dari akibat perubahan. Namun ke depan sebenarnya yang saya ingin pesankan untuk para milenial itu adalah persaingan itu semakin ketat, semakin terbuka, sudah borderless. Jadi batas-batas negara pun sudah tidak lagi ada karena adanya internet, gitu kan. Dan itu berakibat kompetisi kita bukan lagi dengan bangsa kita sendiri. Betul. Yang dulunya juga sudah berat buat menurut saya waktu saya masih berada di zaman itu. Tapi sekarang kompetisi kita sudah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, ada orang yang pinter itu kalau di dalam satu bangsa saja sudah sedikit. Apalagi kalau di dalam dunia skopnya, maka akan semakin kompetitif ke sana. Oleh karena itu generasi muda kita itu perlu memiliki ya tentu pengetahuan yang cocok dengan bidangnya, konsentrasinya, kemudian dia juga memahami emosionalnya bagaimana dengan berinteraksi dengan bangsa lain supaya bisa diterima seluruh bangsa misalnya. Dan yang ketiga tentu kita harus secara spiritual memahami bahwa rezeki itu dari Allah. Karena itu kita harus punya kedekatan sama Allah kalau kita mau berkompetisi di depan, karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Luar biasa, Pak. Oke, satu hal yang menarik adalah bahwa perubahan ini sebetulnya tidak hanya di kita, Pak, tapi secara global begitu terkena digital ini kan akan berubah semua. Betul. Dalam manajemen, Pak, dalam manajemen di logistik ini sendiri di JNE, apakah sudah menggunakan teknologi digital terutama? Ya, jadi karena saya juga jadi komisaris JNE pada saat 2016, saya lebih meletakkan diri di luar dari perusahaan sehingga bisa melihat kebutuhannya. Kita melihat model di logistik di Indonesia ini masih banyak menggunakan konvensional model. Jadi model-model lama di mana tugasnya itu melakukan pengumpulan tahap pertama, kemudian melakukan sortir di satu titik, kemudian keluar lagi, dikirim, disortir lagi, baru di delivery. Nah, model seperti itu konvensional dan banyak menggunakan proses manual. Itu menyebabkan resiko tentu saja, ada terjadi kesalahan, juga lambat, juga biaya tinggi. Nah, sudah lambat, biaya tinggi, dan berpotensi salah berpotensi salah. Nah, padahal di zaman sekarang kan kita bisa menggunakan teknologi yang harusnya bisa menjadi alat sebagai pencegahan kesalahan-kesalahan. Jadi harusnya dengan teknologi bisa lebih cepat, lebih akurat, dan harusnya lebih murah ya, Pak? Harusnya bisa jadi lebih murah karena orangnya jadi lebih sedikit. Kan kita bisa sortirnya di udara dengan mesin sortir dengan artificial intelligence dan sebagainya, itu harus kita taruh di dalam jantung operasional kita. Betul. Kalau itu menjadi jantung operasional kita, keluarnya itu sudah kemungkinan salah kecil, tapi juga dengan biaya sangat kecil. JNE sudah melakukan itu, Pak? Jadi JNE ini perusahaan yang sudah 30 tahun dengan customer yang begitu banyak, karyawan begitu banyak, mengadakan perubahan mendadak itu sangat sulit. Jadi seperti kapal yang kita harus mengatur supaya dia itu tetap jalan dengan kecepatan tinggi, karena kiriman itu tiap tahun kan bertambah sekitar 20% begitu. Yang harus kita lakukan dengan konteks seperti itu adalah membuat kapal baru misalnya dengan teknologi. Betul itu. Gitu. Ada rencana untuk membangun anak perusahaan begitu, Pak, yang sudah level pemanfaatan teknologinya lebih tinggi gitu, Pak? Iya, langkah-langkah ke sana memang sudah ada. Tentu ada orang-orang seperti saya yang sudah menjadi pensiunan, jadi punya waktu untuk berpikir ke sana, lalu memanfaatkan berinteraksi dengan generasi-generasi yang memahami teknologinya. Sudah kita jalankan, jadi sudah kita punya mesin yang bahkan dalam trial sekarang ini sudah 3 tahun, mesin yang bisa mensortir langsung, aplikasi yang bisa buat customer request atau mengadakan pengiriman, itu sudah langsung aplikasi request. Kemudian ada locker yang kita gunakan, smart locker, bisa menjadi tempat untuk sortir
titipan barang, Ya. tidak tersentuh oleh manusia lain, nanti diambil sama orang yang ngantar gitulah. Luar biasa. Jadi itu sudah kita lakukan. Jadi sekarang ini same day di Jakarta atau di kota-kota besar dalam kota itu sudah pasti. Kapan itu Pak mau Sudah jalan, Pak. diimplementasi? Oh sudah jalan. Tapi Mulai memang kapan Pak? sudah jalan, sekarang masukin tahun ketiga. Dan Namanya Pak? namanya Pexel. Oh, Pexel. Ya, Pexel itu sudah same day. Sekarang sudah same day juga antar kota. Jadi Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya sudah same day, Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan bapak perusahaannya nih Pak, ini sekarang udah berapa persen revenue-nya? Kita tentu saja membuat perusahaan ini bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, apalagi kompetitor. Menurut saya semua pelaku usaha ini sekarang dibutuhkan untuk Indonesia. Karena as you know kita punya sekitar 6 juta paket sehari. Iya. Kalau kita antar sendiri juga mungkin tidak bisa kewalahan. Kita keroyok rame-rame. Cuman memang harus kedepannya barangkali kita berpikir lebih efisien, mengkombinasikan kelebihannya masing-masing, lalu kita bermitra lah. Iya. Sehingga mungkin kita perlu Indonesia barangkali 5 perusahaan yang besar seperti itu cukup untuk mengcover barang yang 10 juta paket sehari misalnya. Itu lebih indah daripada kita mematikan siapa-siapa. Ya. Karena marketnya masih sangat besar ya Pak, masih sangat gemuk. Masih tumbuh. Saya punya teman itu dia punya ini Pak, punya produk ikan asap di Semarang, terus kemudian ada reseller di Jakarta, terus kemudian dia kirim pakai apa namanya Pak, Pexel, dan pilihannya menggunakan itu Pak. Karena apa? Dia bisa dikirim dalam keadaan frozen. Itu betul Pak? Betul Pak. Iya, karena Pexel itu targetnya adalah same day. Jadi quality-nya dari awal memang hanya berusaha mengantarkan kiriman itu dalam waktu 1 hari. Nah, karena dia tidak konsen ke kiriman di luar dari 1 hari, maka sebenarnya porsi itu masih terbuka Ya. untuk dikerjasamakan. Betul. Begitu juga sebaliknya, misalnya kalau ada perusahaan yang tidak konsen pada same day, kan dia bisa berikan kepada Pexel untuk same day-nya. Iya. Sementara dia handle yang non same day-nya dari Pexel. Jadi mengisi banyak. Ini kan bisa jadi semacam kerjasama. Dan bukan hanya dengan JNE aja kan Pak? Bisa Dengan perusahaan logistik yang lain juga bisa bermitra kan? Iya, seperti Gojek, Grab itu kan modelnya kan lebih banyak dalam negeri atau dalam kota, dan mereka menggunakan teknologi internetnya yang juga masih banyak ilmu yang bisa dimanfaatkan di belakang itu harusnya bisa dikerjasamakan dengan JNE juga. Oke guys, semakin menarik kita berbicara, ngobrol, diskusi dengan Pak Johari, dan ternyata beliau memang punya inovasi yang luar biasa. Jangan dilihat usianya, usia secara fisik, biologis memang udah kepala 6, tetapi ininya masih sangat milenial. Dan salah satu buktinya, beliau ini sedang mempersiapkan lagi membina sebuah startup company namanya Omiago. Nah, baru dengar kan Omiago? Kalian nanti cek ya, Omiago. Nah, ceritanya gimana Pak Omiago itu Pak? Iya, Omiago itu sebetulnya kalau untuk usia seperti saya, dengan posisi sekarang komisaris utama di JNE, income-nya harusnya cukup lah. Jadi bukan untuk mencari keuntungan lebih atau kenyamanan hidup, tapi yang saya cari sebetulnya adalah masih banyak problem-problem di negara kita yang kebetulan juga menjadi bidang yang saya perhatikan, seperti Omiago ini. Omiago ini kita kenal bahwa di Indonesia ini memiliki banyak jenis-jenis makanan yang enak-enak yang sudah terkenal dari semua daerah, dari banyak daerah-daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Iya. Kita bicara sate saja, satenya juga bermacam-macam ya. Nasi goreng macam-macam. Ya. Cuman yang kita dikenal di dunia, makanan Indonesia yang terkenal nasi goreng. Ya. Tapi yang mana gitu kan? Jadi betul, kita ingin menarik mereka itu untuk menjadikan sebuah brand yang nantinya turis kita ataupun customer di luar negeri cukup cari brand ini, dan di sinilah mereka akan mendapat
directory-nya barangkali. Kalau dia bicara bakmi Aceh, ya yang begini, yang artinya itu. Jadi kita ingin membangun satu panggung yang modelnya seperti itu. Nah, tentu harus menggunakan cara-cara yang memang bisa diterima oleh market juga. Jadi kita awali dengan membangun Omiago ini di website kita, dan kita juga jual di marketplace, di mana di Omiago kita bisa pesen makanan atau cemilan yang khas dari daerah-daerah dan akan dikirim dan kita dalam kirim waktu yang dalam bersamaan waktu, ya, di secepatnya, the 2 same hari day ya. paling lama. Oh, 2 hari ya, Ya, tergantung karena kita daerahnya. menggunakan kurir yang lain. Iya. Jadi misalnya saya ada di Jakarta Pak, saya kangen dengan empek-empek Palembang gitu. Iya. Saya bisa pesen di Omiago itu, Iya. atau bisa mencari di Tokopedia atau di marketplace yang lain. Terus kemudian mereka akan mengirim ke kita. Iya, nanti kita yang kirim delivery ke Bapak. Jadi sifatnya sebetulnya target kita adalah membantu UKM-UKM, karena penjual makanan kita kebanyakan UKM itu. Iya betul. Ya, jadi sementara mereka punya market banyak yang bagus-bagus, yang enak-enak, tapi hanya jadi market lokal. Iya. Nah, dan melalui Omiago, market mereka bisa diperluas sampai ke Nusantara. Ya. Terutama Jakarta ini, daripada dia buka cabang di sini, cost-nya juga tinggi. Ya. Lebih baik dia kerjasama dengan kita bisa tawarkan ke market yang ada di Jakarta. Jadi ini menjadi marketplace juga sebetulnya Pak. Iya, kita marketplace untuk makanan gitu. Iya. Masih khusus untuk makanan atau masih ditambahin dengan produk yang lain Pak? Jadi konsentrasi kita tadinya lebih diawali dengan cemilan, sekarang mulai ke makanan ya. Seperti mungkin cabai Ibu Rudi dari Surabaya, Iya bisa betul gitu ya, macam-macam yang seperti itu. Bahkan yang makanan daerah pun kita masukkan, seperti cemilan yang rengginan, mungkin Bapak Rengginan ya. Rengginan yang dulu kita kenal biasanya sisa nasi atau Iya, kerak nasi betul. digoreng. Iya. Sekarang kita buat sedemikian rupa bisa cemilan dengan packaging yang jauh lebih bagus ya sekarang ini. Jadi kita dulu kasih oleh-oleh rengginan mungkin diketahui orang gitu ya, takutnya kurang bersih dan sebagainya. Tapi sekarang dengan packaging yang bagus itu jadi sangat ideal gitu untuk mewakili Indonesia ke dunia. Kalau boleh tahu Pak, inventorinya sekarang sudah berapa banyak? Saya tidak hafal Pak. Tapi produknya memang sudah di atas 800 lah. Di atas 800. Ya. Jadi makanan semua itu Pak? Makanan semua Pak, macam-macam. Wow. Kacang, ada kerupuk, ada macam-macam lah. Sampai pempek seperti makanan kecil. Ya. Kalau misalnya rendang gitu Pak, kita pengen dapat Bisa, Pak. dari Rendang Padang sekarang gitu. Sudah ada di ini ya, dalam kaleng dan sebagainya. Iya. Tinggal dimana sih. Jadi luar biasa ini beliau menemukan bahwa ada di satu sisi ada kebutuhan orang yang kangen terhadap camilan, makanan dan sebagainya yang adanya hanya di daerah. Selama ini dia memakan atau mengkonsumsi itu ketika dia berada di daerah, misalnya sedang berwisata. Nah sekarang ketika era pandemi ada pembatasan berbagai macam sehingga orang akan sulit untuk pergi ke destinasi wisata, maka Omiago ini menjadi solusi yang baik. Jadi tidak harus berwisata kuliner jauh-jauh, di rumah saja cukup dengan Omiago kalian sudah bisa mendapatkan makanan yang paling Anda kangeni saat ini. Oke, kita ikuti di segmen ketiga. Oke guys, kita masih bersama Logis Dialog Bisnis Genpi.co bersama Pak Johari. Beliau adalah komisaris utama JNE, satu perusahaan papan atas di logistik di Indonesia. Nah, ada satu lagi yang menjadi ide beliau yang menggarap anak-anak muda juga dengan digital juga, yang menampilkan anak-anak kreator, mengumpulkan anak-anak kreator agar mereka memiliki panggung, tetapi tidak dalam bentuk langsung, tetapi menggunakan digital. Namanya Grapos. Nah, seperti apa Grapos itu? Gimana Pak ceritanya? Ya,
Grapos ini adalah sebelumnya bernama Gorilla. Cuman karena Gorilla itu banyak yang menggunakan, jadi kita akhirnya mengganti menjadi Grapos. Karena kita ingin mengembangkan bisnis dari Grapos ini. Grapos itu tadinya kita membuat sebuah media olahraga terutama, di mana kita menyampaikan berita-berita tentang olahraga yang masih sangat disukai oleh masyarakat kita. Namun perbedaan kita dari media yang lain adalah ilustrasinya kita menggunakan lukisan atau komik modelnya. Ya. Nah ini karenanya saya mengumpulkan banyak ilustrator dari seluruh Indonesia. Ada berapa ilustrator di seluruh Indonesia yang sudah Kalau ngumpul? jumlahnya sih sekarang belum terlalu banyak karena banyak yang freelance. Ya. Jadi mungkin ada sekitar 20 orang. Nah, baru 20 nih guys. Kalian yang mau gabung silahkan di Grapos. Ya, silakan Ya. kalau memang mau ikutan, tapi tentu kita juga mempunyai syarat-syarat yang Ya, ada bisa kurasinya ya membeli, Pak ya. Ya, karena kita ingin mengumpulkan mereka itu sehingga di sini mereka bisa mendapatkan income dari membuat gambar-gambar. Gimana Pak mendapatkan income-nya dari mereka? Jadi secara rutin kita ada berita, dan setiap kali berita itu kita keluarkan tentu kita disertakan dengan gambar. Terutama sebetulnya justru yang gambarnya yang lebih persentase yang lebih besar, Iya. yang mana kita tawarkan kepada teman-teman untuk mengisinya sebagai ilustrator. Itu sebagai etalasenya. Di belakangnya ini sebetulnya yang kita tawarkan ke masyarakat karena kita ingin merubah model komunikasi ke depannya. Kita Iya. tahu zaman dulu kalau peraturan perusahaan itu berhalaman-halaman, Iya, dan iya, itu iya. hampir tidak pernah dibaca oleh karyawan. Betul. Nah di zaman sekarang saya pikir ini tetap bisa kita berikan, tetapi dalam bentuk ilustrasi dengan kata-kata yang singkat yang memang sangat bisa dipahami lah oleh generasi muda ini. Nah, Ya. ini bisa kita lakukan secara bertahap, dan ini bisa juga lewat dunia sosial media, Ya. yang akhirnya hampir semua aturan-aturan itu dibaca, diselami karena gambarnya cocok sama mereka Ya, gitu. betul. Jadi Pak Johari ini guys, ini luar biasa betul-betul menangkap peluang ini. Jadi beliau memahami sekali bahwa anak-anak muda sekarang itu kalau membaca itu agak malas. Tapi melihat gambar, apalagi gambar bergerak, itu lebih suka gitu ya Pak ya. Betul, betul. Sehingga model komunikasinya, bahasanya sudah tidak banyak menggunakan bahasa teks lagi. Ke depan akan banyak menggunakan gambar. Nah, gambar pun dibuat yang menarik. Terus kemudian channel komunikasinya juga tidak lagi menggunakan kertas-kertas, tapi menggunakan digital, menggunakan web, menggunakan portal, dan itu yang sudah dimainkan di Grapos gitu Pak ya. Jadi tujuan di belakangnya masa depannya sebetulnya adalah kita ingin kumpulin teman-teman ini, dan suatu hari kita bisa membuat semacam Disneyland-nya Indonesia. Oke. Saya percaya kita bisa, karena sebetulnya Indonesia ini memiliki banyak seniman. Cuman sayangnya kita tidak terlalu membangun rasa krisis kepada mereka, sehingga karya-karya itu dibuat santai-santai saja, tidak ada pressure. Iya, Ya, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia punya banyak seniman. Kenapa? Saya punya bukti. Buktinya kita bisa melihat Candi Borobudur. Ya, Ya, betul. yang candi yang begitu besar. Dan itu sudah sejak abad ke-8, Pak. Betul, dibangunnya tidak mungkin satu orang, Ya. tapi Bapak coba lihat Reliefnya, Pak. reliefnya itu hampir seluruh gedung itu terdiri dari pahatan-pahatan, Iya, iya. dari patung-patung. Dan itu tidak mungkin satu orang. Nah, itu siapa yang bangun? Juga tidak mungkin orang dari India nggak mungkin. dari negara lain. Iya, iya, Itu betul. pasti bangsa kita. Nah, Iya. nenek kita itu nenek moyangnya seniman. Kemana anak cucunya sekarang? Harusnya punya darah Kita keturunan bikin seniman, panggungnya Pak ya. sekarang. Ya. Itu maksudnya. Ya, ya, ya. Ya, jadi melihat ada apa, kita punya potensi. Berarti harusnya orang kita yang berdarah seniman, yang punya kemampuan untuk melukis itu banyak. Cuman mereka sekarang belum keluar, Pak ya. Iya. Kemampuannya belum keluar. Ataupun udah banyak di antara mereka yang justru bekerja di perusahaan-perusahaan
internasional seperti mungkin ada yang di Disneyland, mungkin ada yang di Cartoon Network, mungkin ada yang di tempat-tempat yang lain. Betul. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Jadi saya kira ini menarik. Nah, masalahnya Pak, seniman itu kan kadang susah diajak disiplin dengan deadline. Terus kemudian seniman itu kan membuat sesuatu itu semau dia. Terus seniman itu kan di satu titik kan dia butuh cash flow Pak untuk hidup mereka. Nah, dari mana revenue streamnya yang bisa membuat mereka itu bisa mendapatkan hasil gitu dari platform ini Pak? Iya, jadi kita bertahap. Jadi yang namanya media itu kan sesuatu yang kita tawarkan gratis, Ya. tapi kepada ilustrator yang kita bayar, Ya. supaya tentu mereka punya income. Oke. Nextnya adalah kita menawarkan model-model kreatif creation ini mungkin model-model komunikasi untuk corporate ya, dalam bentuk misalnya informasi kepada staffnya Ya. atau membuat pengumuman kepada customernya atau suppliernya. Nah, itu Atau mempromosikan produknya ya, Pak. jadi dan itu kan model komunikasi yang zaman dulu kita bisa baca mungkin di berita atau di channel-channel primer. Sekarang channel-channel seperti itu tidak efektif. Ya. Lebih baik pakai kita bisa posting setiap hari dengan model yang berbeda-beda. Setiap posting insya Allah dibaca karena itu modelnya mereka suka gitu Ya, kan. ya, Jadi ya. atau dengan icon-icon yang mereka suka. Ya. Jadi lebih efektif seperti itu kalau ini menjadi bahan yang memang bisa jadi komersial yang untuk nanti bisa bayar ke ilustrator itu. Jadi begitu secara Luar biasa. perlahan. Ini menjadi startup company juga kawan-kawan. Nah, oke, kita akan memasuki sesi yang terakhir yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Pak Johari ini sebetulnya pernah kena COVID pada bulan Oktober ya Pak? Oktober 2020. Tetapi dalam waktu 2 minggu sembuh dan kemudian sekarang sehat lagi, jadi bekerja lagi. Mungkin ini perlu kita dengerin. Jadi bukan hanya informasi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari Kepresidenan, dari dokter dan sebagainya. Coba sekarang kita pengen mendengarkan yang pernah merasakan ribetnya kena COVID. Silakan Pak Johari. Iya, COVID itu penyakit yang diakibatkan karena ada virus begitu. Ya. Dan virus yang menyebabkan ini tidak kelihatan secara kasat mata. Ya. Nah, oleh karena itu agak sulit untuk mengatakan saya pasti bebas dari penyakit itu. Ya. Siapapun kita, jabatan kita mungkin apa, kalau memang terkena virusnya ya tentu sakit. Nah, kebetulan saya orang yang lumayan sibuk, sering sekali ketemu dengan mitra. Mungkin pada suatu hari Senin waktu itu saya malah masih melakukan launching pembukaan masjid. Kebetulan saya punya yayasan juga, jadi serah terima masjid yang ada di Banten sana kepada ibu itu karena dia sudah mau menggunakan, jadi kita serah terimakan. Masih ramai, artinya launching itu lumayan, walaupun sudah mulai pandemi ya, jadi tidak terlalu banyak orang, tapi ruangannya masih 20 orang begitu. Saya merasa sehat-sehat saja. Kemudian 2 hari kemudian anak saya mengajak untuk tes karena dia bilang daripada tidak jelas mendingan kita pastikan kalau kita sehat gitu kan. Betul. Lalu saya melakukan swab test gitu di rumah sakit. Itu hari Rabu. Kemudian hari Rabu masih kerja, hari Kamisnya dapat kabar bahwa saya ternyata positif gitu. Dan dokter dari rumah sakit menyarankan karantina mandiri. Jadi mungkin karena saya sifatnya masih belum terlalu berat, jadi yang disarankan cuma karantina mandiri. Alhamdulillah saya memiliki rumah yang kamarnya bisa saya pisahkan dengan keluarga yang lain langsung. Memang agak sulit kalau kita membayangkan teman-teman kita yang rumahnya kamarnya mungkin
satu berdua gitu ya, kemudian dapurnya satu, kamar mandinya satu, kan tercampur terus. Sementara saya kamar mandinya bisa saya pisah sendiri, piring semua bisa saya pisahkan, dicucinya juga, baju-baju saya bisa dipisahkan. Dan yang sangat istimewa dari peristiwa seperti ini sebetulnya adalah kalau kita satu keluarga sakit semua, kan kita tidak bisa keluar rumah. Dan ini sangat terasa sekali sosialnya ketika ada tetangga yang belanja untuk kita. Kan kita tidak bisa pakai Gojek juga semuanya, seperti ke pasar dan sebagainya. Dalam waktu 2-3 minggu begitu, kita tetap perlu interaksi dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, karena teman itu langsung turun tangan membantu dan sebagainya, maka ini membuat pelajaran buat saya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita jangan lupa kita suatu waktu bisa butuh dengan teman-teman kita. Ya, jadi jagalah hubungan sosial yang baik, sehingga ketika kita butuh mereka semua bantu dengan cepat sekali, sehingga saya tidak membutuhkan kesulitan dalam cari obat dan sebagainya. Pak, yang menjadi sering orang khawatirkan adalah setelah kena COVID dan dalam proses ini justru dikucilkan oleh masyarakat. Ya. Itu ya. Ada perasaan ketakutan seperti itu nggak? Memang ada masyarakat yang seperti itu, ada yang menjadi sangat defensif, sangat khawatir. Tapi ada juga masyarakat kita yang memang mendukung, mereka paham. Jadi selama kita memang kena COVID itu, di hari-hari pertama itu memang sangat beresiko untuk menularkan. Jadi itu yang harus kita utamakan sebetulnya. Yang kedua, konsultasi dengan dokter itu harus cepat dilakukan. Saya sempat satu hari hanya mengetahui saya positif, tapi saya tidak tahu makan obat apa. Jadi saya dalam pasrah, badan semakin lemas begitulah. Sementara akhirnya untung kita cari dokter untuk dapat obat, dan segera setelah makan obat dokter itu dalam waktu 3 hari setelah itu sudah normal lagi, walaupun masih positif tapi kehidupan kita sehari-hari normal. Tetap saja kita di kamar. Jadi karantina diri. Jadi ini yang sangat diperlukan dalam keluarga. Bisa terbayang, jangankan hanya dengan tetangga yang membelanjakan makanan untuk kita, tetapi juga dengan keluarga seperti istri yang tadinya melayani kita, sekarang cuman ketemu di pintu saja menyerahkan makanan atau mengambil baju buat cuci, dan itu dipisahkan terus. Jadi harus dijaga terus. Selain obat, kita juga kebersihan dari jadi dalam satu rumah itu Pak, Bapak ada di kamar, terus kalau mau kamar. komunikasi dengan istri, dengan anak itu pakai WhatsApp atau pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp aja. Tapi itu hanya 1 minggu lah. Memang gangguan itu secara fisik adalah lemas gitu ya. Alhamdulillah saya tidak sampai batuk-batuk, tapi memang tensi badan naik yang tinggi. Yang saya sangat syukuri itu adalah kita sebagai muslim, kita sholat 5 waktu, sehingga ada jeda-jedanya antara kita menderita tidak bisa menduga apa-apa. Kita ketika dalam masa isolasi mandiri itu Pak, kan itu hari-hari itu terasa lama sekali Pak. Betul. Karena Bapak orang sibuk yang biasanya melakukan aktivitas ketemu banyak orang, tiba-tiba harus di kamar sendiri dan tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, menjaga perasaannya, menjaga batinnya gimana Pak pada saat itu? Iya, gangguan batin itu saya pikir mungkin tidak sama setiap orang, tapi kalau buat saya kebetulan saya bisa ceritakan di sini adalah saya mulai merasa kemungkinan saya harus pergi nih, sudah harus menghadap Yang Maha Kuasa. Ada perasaan seperti itu. Mentally kita nggak bisa banyak berpikir yang lain selain ada semacam gangguan secara pertanyaan yang terus harus kita jawab. Jadi semacam introspeksi yang kita lakukan. Dan ini mungkin juga ada orang yang sampai frustasi akibatnya sampai bunuh diri atau apa. Kalau buat saya sih memang tadi itu kita bisa sholat. Ketika kita sholat adalah waktu kita bicara sama Allah, dan di situ karena keyakinan kita tentu apapun penderitaan kita bisa kita sampaikan, dan kita dapat, kalau saya sih merasa mendapat
jawaban bahwa semua penyakit kalaupun kita alami itu atas kehendak Allah. Dan ketika kita mengalami hal-hal semacam itu, apalagi ketika kita dalam kondisi ya tidak kekurangan, tapi justru itu menjadi introspeksi untuk jangan sampai kita berlebihan. Iya, betul. Jadi Allah mengangkat penyakit buat kita untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Iya. Jadi justru banyak hikmahnya ya Pak. Banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan sangat bersyukur saya. Bisa dibayangkan kalau semuanya lancar, semua sukses, bisa kita lupa bahwa sebetulnya semua ini karena Allah. Luar biasa. Pak, mungkin ada tips Pak buat anak-anak muda yang pengen punya bisnis, yang mereka tertarik di dunia digital, di dunia startup atau apa saja. Menurut Bapak, sarannya seperti apa? Ya, kalau untuk anak-anak muda sekarang ini setelah pandemi, kita tahu juga perubahan sudah ada semakin cepat, ada zaman VUCA di mana segala sesuatu tidak bisa kita prediksi. Ya. Ancaman itu semakin banyak ketika kita bersaing dengan dunia secara global. Ya. Maka kita harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi. Dan di surat di Al-Qur'an, surat An-Nahl itu 78 itu mengatakan bahwa manusia itu sebelum dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kita bersyukur. Sederhananya seperti itu, ya. Dan hampir setiap manusia barangkali kita ditanya pasti mengatakan, oh saya bersyukur karena saya sempurna, anak saya sempurna, bisa lihat, bisa mendengar, dan punya hati. Tapi sebetulnya tidak sederhana seperti itu. Kalau saja kita sering-sering bersyukur dengan apa yang kita bisa lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, maka Allah akan meningkatkan rezekinya berlipat ganda. Itu sudah di Quran juga, ya. Dan yang kita mungkin tidak sadar adalah kalau penglihatan kita ditingkatkan berlipat ganda, kita mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak dikasat mata, lebih jauh daripada yang kita lihat. Kita bisa melihat seseorang, tapi kalau kita diberi nikmat yang lebih besar, maka kita bisa mungkin melihat apa yang terjadi pada keluarganya, pada perjuangannya. Jadi penglihatan sesuatu yang tidak kelihatan. Melihat apa yang tidak bisa terlihat. dilihat, Ya. gitu. Tidak Bisa terlihat. mendengar apa yang mungkin dia tidak katakan. Iya. Mungkin tapi tersirat gitu. Dan yang utama hati. Kalau hati kita bisa merasakan, maka mungkin kita bisa punya perasaan tidak saja pada saat kita bertemu muka, tapi setiap kali kita bertemu, kita punya hati ingin membuat sesuatu yang bisa membuat Bapak lebih bahagia gitu. Luar biasa. Nah, keistimewaan ini perlu sekali sekarang, Pak. Makanya saya ajak anak-anak muda, jangan lupa bersyukur terus. Karena kalau kalian punya penglihatan yang istimewa, pendengaran istimewa, hati yang lebih istimewa, maka kalian bisa menangkap potensi sebelum perubahan itu terjadi. Ini yang istimewa. Karena Allah tahu perubahan yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Jadi harus menggunakan ini, Iya. harus menggunakan ini juga. Ya. Karena kalau kita hanya berdasarkan model saya zaman dulu adalah melihat perubahan, setelah perubahan ada potensi apa, saya tangkap begitu. Ya. Ke depan perubahan belum terjadi, harus kita tangkap dulu. Satu langkah lebih maju, Pak. Gitu. Oke guys, kita semakin asik berdialog dengan Pak Johari. Beliau adalah komisaris utama JNE, perusahaan logistik yang salah satu yang ternama di Indonesia. Ikuti Logis Dialog Bisnis Genpi.co bersama para CEO, pimpinan perusahaan profesional yang ahli di bidangnya, dan jangan lupa subscribe di YouTube Genpi.co.